bupati, tapi juga masyarakat umum. Baik, kita dengarkan bersama sambutan dari Bupati Bualemo, Pak Rumpagau. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu. Yang terhormat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Ibu Puan Maharani beserta rombongan. Yang terhormat Gubernur Provinsi Gorontalo Bapak Haji Dr. Andus Rusli Habibie bersama Ibu. Yang terhormat anggota DPR RI dan anggota DPD RI. Yang terhormat para kepala staf hadir, kepala staf Angkatan Laut yang mewakili, kemudian wakil kepala staf Angkatan Udara yang saya hormati Bapak Pangdam 7 Wirabuana, yang saya hormati yang mewakili para gubernur, yang saya hormati yang mewakili para bupati atau para bupati yang hadir, yang saya hormati pimpinan dan anggota Dewan Provinsi dan Kabupaten Kota, yang saya hormati Forum Komunikasi pimpinan daerah Forkopimda Provinsi maupun Kabupaten, para pejabat sipil dan militer baik pusat maupun daerah, serta tamu undangan yang saya muliakan, yang mohon maaf tidak sempat kami sebut satu persatu. Mengawali laporan ini, izinkan kami mengajak kita sekalian untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izin taufiknya serta rahmatnya kita dapat menghadiri puncak acara Festival Bualemo tahun 2015, di mana festival ini merupakan rangkaian dari kegiatan Sail Tomini 2015. Pada kesempatan ini, kami atas nama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Kabupaten Bualemo, Provinsi Gorontalo, menyampaikan ucapan selamat datang di daerah Bualemo Idaman. Idaman artinya indah, damai, amanah, mandiri, agamis, dan nyaman. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Ibu Menko beserta rombongan yang telah sudi datang ke tempat ini. Kami sambut dengan duka cita atas kedatangan Ibu, Bapak-bapak dalam memenuhi undangan ini, acara Festival Bualemo 2015 yang dilaksanakan di kawasan Pantai Balihutuo, Pantai Nan Indah, terletak di utara perairan Teluk Tomini, teluk terbesar di dunia yang berada di garis khatulistiwa. Karena itu, saatnya Teluk Tomini harus menjadi kawasan ekonomi khusus maritim. Ibu Menko beserta rombongan yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Event ini telah kami perjuangkan secara gigih di tingkat pusat selama kurang lebih hampir 2 tahun. Sejak diajukan usulan pada tahun 2013 ke Menko Kesra pada saat itu. Alhamdulillah, obsesi seluruh masyarakat terjawab sudah setelah kegiatan ini disetujui yang ditandatangani Kepres oleh Presiden terdahulu. Secara singkat kami laporkan bahwa dalam menghadapi penyelenggaraan Festival Bualemo ini, daerah kami telah mendapatkan perhatian besar dan support dari pemerintah pusat, terutama dari Anggalan. Oleh karena itu, melalui Ibu Menko Polkam, Ibu Menko PMK,
kami mengaturkan banyak terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Poin penting yang perlu kami sampaikan, manfaat yang dapat dinikmati oleh daerah dan masyarakat atas pelaksanaan event ini yaitu: yang pertama, adanya percepatan pembangunan melalui peningkatan infrastruktur publik, utamanya yang menunjang kemaritiman. Kedua, adanya promosi yang didukung dengan potensi sumber daya kemaritiman telah mampu menarik minat para investor di bidang pariwisata di Kabupaten Bualemo. Dan perlu kami laporkan kepada Ibu Puan bahwa Pulau Cinta sementara ini dikelola oleh salah seorang pengusaha dari Jakarta investor, yaitu Bapak Tony Nugroho. Yang ketiga, adanya festival ini bisa menjadi pengikut roda perekonomian melalui lelang jasa yang disediakan masyarakat, juga distribusi dan perdagangan oleh pengusaha mikro, kecil, menengah yang ada di Kabupaten Bualemo. Apalagi ke depan festival Bualemo ini akan menjadi agenda tahunan dan bukan cuma sekali ini. Hadirin sekalian, Ibu Menko yang kami hormati, adapun waktu penyelenggaraan festival ini berlangsung mulai tanggal 9 sampai dengan tanggal 14 September, mengusung tema Gobiar Festival Bualemo untuk kehidupan masa depan. Kegiatan pada festival ini sengaja dirancang setara dengan kegiatan yang ada pada Sail. Hal ini dimaksudkan agar lebih memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Kegiatan tersebut antara lain layanan bakti sosial oleh TNI Angkatan Laut, antara lain pengobatan gratis oleh dokter ahli dari KRI Soeharto, rumah sakit terapung milik TNI Angkatan Laut, seminar internasional perikanan dan kelautan yang dilaksanakan di Universitas Gorontalo, diplomatic tour yang dilaksanakan kemarin oleh Pak Gubernur, rally sebanyak 100 kapal yang insya Allah pada tanggal 12 akan datang. Bapak Ibu hadir sekalian yang saya hormati, sebelum laporan ini secara khusus kami memohon kesediaan Ibu Menko PMK kiranya berkenan memberikan arahan serta meresmikan puncak acara Festival Bualemo tahun 2015 sekaligus menandatangani prasasti. Sebelumnya kami juga mohon kepada Bapak Gubernur Gorontalo, Pak Rusli Habibie, kiranya berkenan memberikan sambutan. Akhirnya saya menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu Menko PMK yang telah datang di tempat ini dan mendoakan Bapak Yusuf Kala tetap dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Pak Jokowi dan Pak JK bisa bekerja tuntas sesuai dengan amanah undang-undang. Inilah yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, itulah sambutan dari Bapak Bupati Rum Pagau, Bupati Bualemo. Dan seperti apa yang dikatakan Bapak Rum Pagau tadi adalah di mana Teletomini terbesar di dunia dan juga terletak di Katulistiwa ada di Bualemo. Dan Teletomini ini harus menjadi kawasan ekonomi khusus maritim. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Gubernur Gorontalo Bapak Rusli Habibie. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Ibu Menko PMK beserta rombongan, yang terhormat rekan-rekan anggota DPR RI, DPD yang sempat hadir, yang saya hormati para pejabat TNI Polri, yang tadi kami bersama-sama telah melihat
sebagian provinsi Gorontalo dari udara, tapi ada juga beberapa yang tahan napas karena naik heli yang cukup padat, termasuk Pak Pangdam juga di bawah belakang saya lihat agak gugup-gugup sedikit, tapi karena sudah biasa di TNI. Ada Pak Wakasat, Pak Wakasal juga dari udara, Pak Pangdam, Pak Kapolda, dan wakili Pak Kapolri, rekan-rekan pejabat dari pusat, baik eselon 1, eselon 2 di beberapa kementerian dan lembaga, rekan-rekan Forkominda seprovinsi dan Kabupaten Gorontalo, Kota Gorontalo, Bapak Ibu Saudara sekalian, pejabat yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu, yang insya Allah kita sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga lebih khusus kepada Pak Kapolda Provinsi Gorontalo yang baru saja 3 hari, tepuk tangan dulu untuk beliau, menjabat sebagai Pak Kapolda Provinsi Gorontalo, dan beliau ini adalah merupakan putra daerah asli Gorontalo. Selamat datang. Rekan-rekan para bupati dan wali kota, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kabupaten Kota yang sempat hadir, yang saya lihat hampir lengkap hadir di Pantai Bolihutuo, yang tadi oleh Ibu Menko agak sulit diulang-ulang. Pak Gubernur, pantai apa? Saya ulang lagi, Bolihutuo. Karena terus terang Ibu Menko, kalau kita salah sedikit menyebut Bolihutuo, itu artinya lain, dan pasti rakyat Gorontalo yang mengerti bahasanya akan tertawa jika salah mengartikan Bolihutuo ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah sama-sama kita untuk tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga masih dapat bersama-sama menghadiri acara yang sangat meriah, yang sangat baik sekali. Dan alhamdulillah di usia 14 tahun Provinsi Gorontalo, baru kali ini acara yang semeriah ini dilaksanakan di Provinsi Gorontalo. Juga saya mengajak kepada kita sekalian yang sedianya Bapak Wakil Presiden Bapak Haji Yusuf Kalla yang sudah siap, bahkan kita sudah menyiapkan segala sesuatunya akan hadir pada hari ini, tetapi satu dan lain hal beliau kurang sehat, dan marilah kita berdoa kepada beliau agar diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga cepat sembuh dari penyakit yang diderita. Amin. Ibu Menko yang saya hormati, hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Provinsi Gorontalo merupakan provinsi ke-32 terpisah dari Sulawesi Utara, dan alhamdulillah kita telah 14 tahun berpisah dari Sulawesi Utara. Terdapat 5 kabupaten dan 1 kota. Jumlah penduduknya Ibu Menko kurang lebih 1.150.000 jiwa. Lebih banyak penduduk Provinsi Gorontalo yang tinggal di luar Gorontalo. Penduduk Gorontalo yang tinggal di luar Provinsi Gorontalo kurang lebih 2,5 juta, baik ada di DKI, di Manado dan lain-lain, dan mereka telah memberikan kontribusi yang banyak terhadap masyarakat di luar Gorontalo karena mereka selamanya berada di pasar-pasar. Kalau tidak ada orang Gorontalo sebagian di pasar-pasar, mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian juga akan kesulitan untuk mengadakan yang namanya barito, bawang, rica, tomat di pasar-pasar. Provinsi Gorontalo, alhamdulillah saya dan Pak Idris Rahim telah 3,5 tahun Ibu Menko memimpin provinsi ini, dan ada 4 program unggulan kami, yaitu pendidikan, peningkatan sumber daya manusia, kesehatan gratis, pembangunan infrastruktur, dan ekonomi kerakyatan. Alhamdulillah sejak tahun 2012 kami telah jalankan, dan sekarang ditambah dengan program nawacitanya Pak Presiden dan Wakil Presiden, maka nyambunglah program pemerintah Provinsi Gorontalo. Akan tetapi Ibu Menko masih banyak juga hal-hal yang ingin kami sampaikan dan kami ajukan. Kami sementara membuat mega proyek, yaitu yang pertama pengembangan Bandara Udara Jalaluddin yang sementara jalan, yang kedua revitalisasi Danau Limboto, yang ketiga pembangunan Gorontalo Outer Ring Road
panjang 45 km, lebar 60, menghubungkan Bandara Udara Jalaluddin ke pelabuhan laut. Juga sementara kami membangun irigasi di Randangan yang sekarang juga dibangun, dan insya Allah akan bisa menghasilkan kurang lebih 12.000 hektar lahan percetakan sawah baru untuk menggantikan lahan-lahan yang telah beralih fungsi yang berada di kota Gorontalo sebagian, Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo. Dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo, kita tidak bisa menghindari sawah-sawah yang penuh irigasi teknis telah beralih fungsi menjadi bangunan perkantoran dan perumahan. Sehingga melalui Ibu Menko, program-program ini kami mohon dukungan dan tolong disampaikan kepada Pak Presiden dan Wakil Presiden, termasuk yang terakhir krisis listrik. Hampir setiap hari Ibu Menko, saya dan Pak Wakil Gubernur mendapat SMS dengan kata-kata mutiara, kata-kata cinta, bahkan makian yang selalu kami dapatkan. Perlu saya sampaikan, masalah listrik bukan masalah saja di Gorontalo, tetapi sudah nasional. Insya Allah dengan program Pak Presiden dan Wakil Presiden dan beberapa kementerian tentang percepatan pembangunan listrik 35.000 mega, insya Allah juga Gorontalo akan kecipratan. Di Gorontalo pada beban puncak kita membutuhkan 80 mega listrik, tetapi yang tersedia baru 50 mega melalui PLTD. Alhamdulillah dengan interkoneksi dengan Sulawesi Utara, kita bisa disuplai kekurangan 30 mega. Tetapi Ibu Menko, dengan adanya penurunan debit air Danau Tondano, itu juga sangat mempengaruhi terhadap listrik pasokannya ke Gorontalo. Insya Allah jika tidak keberatan Ibu Menko, sudah 2 kali gagal, yaitu groundbreaking tentang pembangunan PLTG, pembangkit listrik tenaga gas yang ada di Paguat, kurang lebih 20 km arah barat Ibu Menko, dan teman-teman dari PLN sudah siap untuk kehadiran Ibu Menko untuk melaksanakan groundbreaking di sana, Bu. Pak Bupati juga sampai tadi malam jam 12 telepon saya, Pak Gubernur, kami sementara di lapangan ini persiapan sudah siap, tolong disampaikan kepada Ibu Menko. Ibu Menko berusaha harus bisa datang ke Paguat untuk melaksanakan groundbreaking PLTG 2 kali 50 mega. Insya Allah akan terwujud listrik ini, maka persoalan listrik di Gorontalo akan selesai. Kira-kira yang dapat saya sampaikan, dan mudah-mudahan Ibu Menko banyak arahan kepada kita semua. Terutama kemarin kami sudah bincang-bincang tentang fokusnya Pak Gubernur ini kemana. Saya kemarin ditantang oleh Ibu Menko, saya bawa anggota DPR RI dari Komisi 10, dari Komisi 1 dan lain-lain untuk bisa mendapatkan anggaran ke Provinsi Gorontalo. Langsung semua saya keluarkan, mudah-mudahan dari 10 yang saya keluarkan ada 5 yang bisa direstui oleh Ibu Menko dan teman-teman anggota DPR RI. Kira-kira dapat saya sampaikan sekali lagi kepada Pak Bupati, seluruh panitia pusat, provinsi, kabupaten, kota yang terlibat langsung dan tidak langsung dalam rangka persiapan Festival Bualemo, bagian daripada Seltumin ini mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.